Halo Mom and Dad, ketemu lagi dengan Miss Rose. Saya mau jelaskan di sini tentang unit 2, character based program kita, yaitu tentang thinker. Respect sudah selesai. Walaupun pencapaian memang tidak 100%. Mungkin karena masa pandemi kita daring, jadi guru-guru juga tidak bersentuhan secara fisik kepada anak, sehingga bahasa tubuh dari anak kita belum begitu merasakannya dalam bentuk respect. Karena respect adalah perilaku, attitude, jadi kita nggak bisa melihat 100%. Keterbatasannya karena kita nggak berjumpa secara fisik. Nah, di unit 2 ini kita fokusnya lebih kepada inteligensia. Unit 1 respect kepada akhlak. Unit 2 inteligensia. Unit 3 kepada skill komunikasi, ya. Nah, apa itu thinker? Ini adalah produk yang sangat penting buat pendidikan. Mau sekolah di mana aja, bukan soal sekolahnya, bukan soal tempatnya, mahalnya, kerennya, no. Tapi bagaimana daya pikir anak distimuli dengan benar. Bahwa berpikir itu tidak punya batasan. Jangan pikir anak yang umurnya masih kelas 1 SD, nanti dia nggak bisa berpikir lebih daripada anak kelas 2. Berpikir itu tidak bisa dibatasi dengan kelas. Berpikir itu tergantung dari apa yang anak lihat hari-hari, apa yang anak resap hari-hari, asup dari mata, penglihatan, visual, pengecapan, dan semua panca indera itu memberikan sinyal kepada daya pikir anak. Semakin banyak benda-benda atau stimuli-stimuli, yang kita sebut stimuli itu benda-benda atau visualisasi yang mereka lihat, semakin banyak men-trigger daya pikir mereka. Sehingga anak-anak yang di kota besar, yang banyak melihat hal, yang mengalami experience banyak kegiatan-kegiatan outdoor, pergi ke beberapa tempat, apalagi sampai pergi ke kota-kota lain begitu, itu tentunya sangat berbeda dengan anak yang nggak pernah kemana-mana. Nah, tapi jangan sekecil hati anak yang nggak pernah kemana-mana bisa mewakilinya dengan cara membuka buku, melihat buku, melihat kota-kota lain, ya. Apalagi sekarang udah transparansi internet, kemana-mana saya bisa lihat kota New York hari ini juga, dan nggak usah pergi ke New York gitu kan. Saya bisa pergi ke Eropa tanpa harus pergi buang-buang duit, tapi saya bisa lihat dari internet semuanya itu. Nah, thinker, kalau nggak ada thinker, daya pikir nggak terpikir oleh anak. Karena itu di unit thinker ini kita mengepus anak untuk bisa rajin. Rajinnya apa? Membaca buku. Rajinnya apa? Bertanya. Rajinnya apa? Menambah pengetahuan, ya. Antusias untuk sesuatu yang pengetahuan yang baru yang perlu didapatkan. Mandiri, ya harus mandiri, jangan bergantung dengan orang lain, jangan juga bergantung kepada orang tua, ya. Lalu curiosity, ingin tahu, rasa ingin tahunya besar. Nah, di unit thinker ini seperti biasa ada yel-yelnya, slogan ya, yaitu salam thinker. Berpikir, bertanya, menjawab. Berpikir, bertanya, menjawab. Bukan cuman itu kan cuman slogan ya, supaya anak bisa mengucapkannya sering-sering. Tetapi yang penting actionnya, yaitu apa? Ada pembiasaan-pembiasaan yang harus kita lakukan selama unit thinker.
Salah satunya adalah setiap dalam unit Tinker ini anak harus rajin bertanya. Nah, caranya rajin bertanya bagaimana? Gurunya harus menstimuli. Setiap hari di unit Tinker sebelum mulai pelajaran, guru akan bertanya kepada anak atau anak yang akan bertanya kepada guru. Berikan anak yang bertanya kepada guru. Setiap anak di kelas itu tidak boleh tidak bertanya. Tidak boleh diam. Kalau kita bertanya kepada anak, anak jawabannya nggak tahu. Jangan pernah mau ya mama papa, mama and dad. Itu sangat tidak mendidik. Sebaiknya anak menjawab. Kenapa dia nggak tahu? Karena kata nggak tahu itu akan menimbulkan kemasabodohan untuk menjawab. Jadi selama di unit Tinker ini ingatkan anak untuk tidak menjawab nggak tahu. Tapi suruh cari alasan. Kata-katanya yang lain, misalnya saya belum baca, saya belum dapat informasi tentang itu. Ntar saya cari tahu lah. Ntar saya baca di buku dulu. Kalau aku nggak tahu, mama tahu nggak? Nah, jadi nggak tahu. Emang gue pikirin EGP. Ya. Jadi musuh besar dari Tinker adalah EGP. Emang gue pikirin. Kedengarannya lucu ya kata-kata EGP, tapi itu musuhnya Tinker. Orang malas berpikir, ya. Nah, di samping anak diminta untuk mengajukan pertanyaan, anak juga akan membaca buku. Makanya di unit Tinker ini kita menggalakkan e-learning ya, e-library. Anak meminjam buku, membaca buku. Kita lihat aktivitas anak rajin untuk menyukai buku. Penting itu. Di samping kita akan memberikan link kepada anak, yaitu YouTube channel yang cukup menarik, menantang, sangat challenging ya buat anak, yaitu YouTube Kok Bisa. Ya, Kok Bisa. Nah, di dalam YouTube Kok Bisa itu ada banyak sekali hal-hal menarik. Guru-guru aja latihan pakai YouTube itu. Kita ada cerdas cermat, ya. Mau lihat situasinya nanti kalian ada videonya ya. Cerdas cermat tuh guru waktu bermain untuk menambahkan ilmu untuk membuka YouTube itu. Nanti salah satu sumber belajar anak ada dari channel YouTube Kok Bisa. Nggak di endorse ini Smart Eureka, nggak di endorse dengan Kok Bisa. Tapi memang bagus channel itu buat anak-anak, buat kita guru semua, buat kita semua orang tua juga bagus banget. Tambah pengetahuan, ya. Oke. Bisa dikasih contoh ya, salah satu contohnya nih yang di YouTube Kok Bisa itu. Oke. Nah, kayak gitu tuh ya. Bagus kan? Jadi hal itu yang kita akan imbas kepada anak selama 7 minggu atau 6 minggu. Lalu seperti biasa ada kuesioner sebelum dan sesudah. Sebelum itu adalah kuesioner keadaan anak sebenarnya mungkin malas bertanya, nggak mau tahu, cuek, itu jujur aja orang tua menjawab. Tapi setelah nantinya selama 5 atau 6 minggu guru nge-push, memberikan injeksi, memberikan vitamin untuk menjadi Tinker, anak jadi bertanya, rajin bertanya. Bertanya kepada mama, bertanya kepada papa, bertanya kepada tetangga, bertanya kepada orang, nggak malu-malu bertanya misalnya gitu kan. Kok anak saya jadi, harus ada perubahan. Ingat slogan Smart Eureka, tidak ada prestasi tanpa perubahan perilaku. Nah, jadi selama unit Tinker ini itu ya ada perlakuan-perlakuan yang seperti itu. Pertama, apa tadi? Coba kita ulangi. Pertama apa tadi? Ya, ada lagunya. Nyanyikan lagunya ya. Kemudian ada yelnya, lalu ada tindakannya, ada pembiasaan untuk bertanya, kebiasaan untuk menjawab, berpikir, bertanya, menjawab, kebiasaan untuk membaca buku, meminjam buku di library, kebiasaan untuk apalagi tadi yang terakhir, kebiasaan untuk bertanya, kebiasaan untuk membuka link YouTube Kok Bisa dan mengajukan pertanyaan dari sana.
ada cerdas cermat yang akan dibuat oleh gurunya setiap mungkin 2 minggu sekali atau seminggu sekali, mencari anak-anak yang memang jeli untuk membaca, mendengar informasi dari YouTube channel Kok Bisa. Ya, semoga di unit Tinker ini anak-anak kita akan memiliki karakter yang berbeda. Sejak kecil mereka berpikir mereka tidak akan menjadi seorang pemalas di masa depan mereka. Enak ya kalau anak-anak kita emang anak-anak yang rajin. Kita nggak usah bawel banget, kita nggak usah susah banget kalau mereka belajar, karena mereka udah terbiasa belajar, itu adalah suatu hal yang mereka sukai. Okay, I guess that's all. Smart Eureka, we are the best, we are the best, we are the best. Salam Tinker, berpikir, bertanya, menjawab.